Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan lagi bahasan kita tentang sosiologi. Ya, jadi sebelumnya teman-teman sudah paham mengenai apa yang dimaksud dengan sosiologi, manfaat mempelajari sosiologi, objek studi sosiologi, dan bidang ilmu sosiologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sejarah sosiologi. Jadi munculnya sosiologi merupakan dorongan dari adanya kekuatan sosial dan kekuatan intelektual. Ya, jadi di abad 17 ke 18 itu banyak terjadi perubahan dalam tatanan hidup di dunia. Ya, jadi manusia itu banyak mengalami berbagai perubahan yang akhirnya uh, membuat ya ilmu sosiologi itu bisa berkembang. Ya, nah kenapa sih sebelumnya uh, ilmu sosiologi itu belum terlalu berkembang karena sebelum terjadinya atau terbentuknya kekuatan-kekuatan ini, ya manusia itu hidup dengan cara yang kurang lebih sama. Ya, jadi mereka hidup dengan cara yang kurang lebih sama, terpisah satu sama lain, ya tidak saling berhubungan. Ya, misalkan orang-orang yang di Asia itu tidak berhubungan dengan orang-orang yang ada di Eropa dan mereka tidak banyak mengalami perubahan dalam soal gaya hidup gitu. Jadi tidak ada kekuatan yang mendorong mereka tuh harus mengkaji ya apa yang terjadi di masyarakat. Nah, tetapi pada akhir abad ke-18 ya itu di Eropa terjadi sebuah revolusi atau perubahan ya khususnya di Prancis yang mengedepankan kebebasan individu ya di mana waktu itu Perancis itu dalam kekuasaan monarki absolut ya dan feodalisme di mana rakyat itu tidak memiliki hak untuk bersuara dalam kehidupan masyarakat. Jadi semuanya sudah diatur oleh negara, oleh kerajaan ya. Nah, akhirnya mereka mengadakan revolusi ya untuk mengganti tata pemerintahannya ya. Karena apa yang sudah terjadi saat itu ya mereka menganggap itu bukan gaya hidup atau gaya bermasyarakat yang baik ya dan tentunya setelah yang namanya revolusi itu segala-galanya menjadi kacau ya sehingga terjadi perubahan sosial besar-besaran ya ya pada waktu itu di sisi lain ya pada hampir rentang waktu yang sama ya akhir abad ke-18 dan di abad ke-19 sampai ke awal abad ke-20 kita juga bisa melihat ya adanya perubahan contoh gaya hidup masyarakat yang tadinya memang terpisah satu sama lain dan memang berbasis pertanian ya menjadi berbasis industri ya sehingga muncullah kapitalisme dan tumbuhnya sistem ekonomi pasar bebas ya yang akhirnya karena adanya kapitalisme dan modernisasi dan modernitas ini memunculkan kesenjangan antara miskin dan kaya ya yang tentunya ketika ada dua kubu yang saling yang berbeda dan bertentangan satu sama lain di mana itu sudah mengancam hidup gitu yang berkaitan dengan basic necessities ya kehidupan dasar itu tentunya akan terjadi gesekan-gesekan di situ ya. Nah, jadi bagaimana masyarakat yang tadinya tentram hidup di desa akhirnya mereka pergi ke kota bekerja di pabrik-pabrik ya, tetapi di sini juga akhirnya muncul perbedaan yang jelas antara orang kaya itu tuan tanah pemilik pabrik dengan para buruh-buruh pabrik ini ya. Jadi kehidupan masyarakat berubah ya yang tadinya mereka sih nggak terlalu waktu mereka hidup di desa itu mereka nggak terlalu concern dengan adanya perbedaan-perbedaan misalkan perbedaan kasta dan sebagainya ya tetapi dengan adanya
modernisasi ini ya itu menjadi sangat jelas ya antara mereka yang batasan antara mereka yang memiliki kuasa, yang memiliki uang, yang memiliki modal dengan mereka yang tidak. Nah, di sisi lain ya terjadi perubahan pola pikir manusia yang kita sebut dengan di zaman pencerahan atau enlightenment ya yang terjadi pada abad ke-17 dan abad ke-18 ya di mana manusia itu mulai bisa menggunakan akalnya ya banyak para filsuf-filsuf bermunculan ya melahirkan karya-karya filsafat ya yang menjadi dasar pemikiran-pemikiran ilmiah ya jadi mereka berpikir ini ada sesuatu yang sedang terjadi ya manusia ini berubah kenapa sih kok bisa terjadi seperti ini kenapa bisa terjadi perubahan-perubahan ini apa sih yang sedang terjadi gitu nah jadi yang tadinya mungkin kajiannya itu tidak terlalu empiris ya akhirnya kajiannya menjadi empiris dan rasional ya sehingga Conte yang mencetuskan sosiologi ini ya melihat bahwa apa yang terjadi di masyarakat saat ini semua perubahan-perubahan ini itu harus bisa dikaji ya. Nah, kajiannya itu harus setara ya, setara dengan bagaimana kita mengkaji ilmu-ilmu alam ya, yaitu dengan dengan metode-metode ilmiah ya, metode-metode ilmiah yang sama dengan cara kita mempelajari ilmu alam. Oke. Okay? Nah makanya akhirnya si Comte ini ya merumuskan yang dinamakan fisika sosial. Ya, fisika sosial. Jadi bagaimana itu mempelajari masyarakat ya selayaknya mempelajari ilmu alam. Yang kemudian dinamakan dengan sosiologi. Dan dia merumuskan teori evolusi yaitu teologis ya, metafisik dan positivis. Jadi bagaimana manusia itu berubah dari tahapan teologis ya yang hanya menyandarkan pada agama dan sebagainya, lalu metafisik dan positivis yang mengedepankan tadi rasionalitas, empirisme dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah Emil Durkheim, ya salah satu tokoh peletak dasar sosiologi yang menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial yang berkembang dalam masyarakat. Jadi apa yang terjadi di masyarakat itu adalah fakta. Ya, gejala sosial itu adalah bersifat real atau nyata dan bisa dipelajari. Ya, jadi bukan hanya walaupun itu tidak terlihat, ya walaupun kita tidak bisa melihat bagaimana sikap manusia, bagaimana manusia berpikir, ya bagaimana misalkan sekarang kita nggak bisa melihat bagaimana orang-orang yang nggak pakai masker itu bisa mempengaruhi laju COVID-19 gitu ya, bagaimana COVID-19 itu berkembang atau menular di masyarakat, kita nggak bisa melihat gitu ya, tapi kita bisa tahu gitu bahwa itu ada pengaruhnya, itu mempengaruhi saat orang-orang keluar tidak mengikuti protokol dan sebagainya, itu mempengaruhi bagaimana pandemi ini akan berlaku di masyarakat gitu seperti itu. Nah, pemikiran dari Durkheim ini yang mendasari perspektif fungsional ya bahwa setiap bagian dari masyarakat itu ada fungsinya ya ada fungsinya ada tujuannya ya jadi masyarakat itu sebagai satu ibaratnya kalau di dalam tubuh gitu ya masyarakat itu semua punya fungsinya. Jadi kayak dalam tubuh itu tangan punya fungsi, kaki punya fungsi, di mana saat salah satu bagian itu tidak melakukan fungsinya, yaitu akan berpengaruh terhadap keseluruhan masyarakat gitu ya. Jadi saat misalnya
tangan itu tidak bisa rusak atau tangan itu tangan kita misalnya sakit ya, itu bisa mempengaruhi bagaimana seluruh tubuh kita itu bekerja seperti itu ya. Jadi sama aja kalau misalnya salah satu fungsi dari masyarakat itu tidak berlaku semestinya, ya apakah itu terjadi penyimpangan, apakah itu kayak misalnya orang-orang yang nggak pakai masker itu ya mereka sesuka hati ya. Nah, orang-orang yang tidak mematuhi protokol bertindak sesuka hati itu akan mempengaruhi masyarakat secara umum ya, pengendalian COVID tidak terkendali dan sebagainya, dan terjadi resesi ekonomi, nanti ada misalnya mungkin ada demo dan sebagainya, kita nggak tahu gitu ya. Jadi ini ada walaupun tidak bisa dilihat secara kasat mata ya. Lalu yang berikutnya adalah Max Weber. Ya, Max Weber ini melihat bahwa sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interpretatif tentang tindakan sosial. Ya, jadi kalau menurut Weber, ya sih gejala itu ada, ya kita bisa lihat. Tapi bagaimana kita melihat dan memahaminya, ya itu sangat subjektif, ya sangat subjektif. Sehingga kita harus bisa memahami, kita harus bisa berempati untuk kita bisa memahami apa yang sedang terjadi. Ya, jadi kalau kita mau mempelajari orang-orang yang nggak pakai masker ini, ya kita berupaya memahami kenapa sih dia seperti itu, berempati. Kalau misalnya saya ada di posisi dia, itu bagaimana saya berperilaku seperti itu ya. Dan Max Weber ini yang mencetuskan tentang etika Protestan ya, di mana perubahan sosial itu terjadi ya saat manusia itu mau bekerja keras ya. Jadi bukan karena emang udah dari sononya ya udah dikasih setiap manusia itu udah ada garis nasibnya masing-masing, tetapi manusia itu bisa sukses saat dia bekerja keras ya, saat dia mau melakukan sesuatu untuk mengubah dirinya. Lalu yang terakhir adalah Karl Marx. Ya, Karl Marx ini melihat bahwa masyarakat harus dipelajari sebagai bentuk ketidakadilan. Ya, jadi Karl Marx ini terkenal karena dia mengcounter kapitalisme yang terjadi. Ya, dia yang bisa melihat bahwa di sini ada dua kelas yang berbeda dan saling bertentangan ya untuk merebut sumber kekuatan utama yaitu alat produksi ya, jadi antara kaum borjuis dan kaum proletar ya, di mana kekuasaan dan kekuatan ini ada di kaum borjuis, dan yang harusnya terjadi adalah tidak adanya perbedaan kelas ini ya, dan itu terjadi melalui revolusi ya. Itu bisa dibaca dalam karyanya yang diberi judul Das Kapital. Oke, baik, sekian tentang sejarah dari sosiologi ya. Kesimpulannya dari kuliah hari ini adalah sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia, antar individu, antar kelompok, dan individu dengan kelompok. Sosiologi lahir karena kebutuhan manusia untuk mencari penjelasan tentang perkembangan kehidupan masyarakat. Sosiologi itu adalah ilmu ya, jadi ilmiah sama seperti ilmu-ilmu lain. Jadi sosiologi pun dapat dibuktikan kebenarannya. Dan sosiologi berkembang menjadi ilmu karena terjadi perubahan besar-besaran pada tatanan hidup bermasyarakat di abad ke-18 sampai abad ke-19. Oke, sekian yang bisa disampaikan. Minggu depan kita akan membahas bagaimana hubungan antara sosiologi dan antropologi dan juga komunikasi. Ya, jadi bagaimana hubungan dan komparasi, ya kita akan membandingkan ya antropologi, sosiologi, komunikasi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Jadi hubungannya gimana sih hubungan antropologi dengan ilmu sosial lain ya, dengan psikologi misalnya, dengan sejarah, dan bagaimana hubungan sosiologi dengan antropologi. Jadi apa sih persamaan dan perbedaan antara antropologi dan sosiologi dan sebagainya. Itu akan dibahas di materi minggu depan atau pertemuan keempat. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak.
ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.